Selamat datang ke YouTube channel Sigululu. Hai semua, selamat datang ke kelas Sigululu. Hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar topik tolak nilai uang. Dalam menolak nilai uang ini, ianya sama seperti menolak nomor bulat. Dan kita juga akan menolak sen terlebih dahulu, barulah kita akan tolak nilai ringgit. Sama juga dengan menolak nomor bulat, yaitu kita akan menolak dari nomor paling belakang atau nomor di sebelah kanan terlebih dahulu. Oke, baik. Kita lihat contoh yang pertama ini. Murid-murid kena ingat, nilai uang kena susun mengikut nilai tempat yang betul. Baik, kita teruskan dengan menyelesaikan contoh yang pertama ini. Kita akan menolak dari nomor yang paling belakang, yaitu sifar. Sifar tolak sifar, jawabannya sifar. Sifar tolak sifar, jawabannya sifar. 8 tolak 5, jawabannya 3. 8 tolak 1, jawabannya 7. Dan sifar tolak 1, kita akan buat pengumpulan semula, yaitu dengan meminjam di sebelah nilai uang di sebelah kanan ataupun nilai uang pada nilai tempat ratus ribu. Tetapi kita juga boleh terus mengambil 10 ini, kemudian kita tolakkan dengan 1, jawabannya menjadi 9. Dan harus ingat murid-murid, jangan lupa untuk menulis nilai unit, yaitu RM, Ringgit Malaysia. Oke, seterusnya kita lihat pula contoh yang kedua. Kita perhatikan nilai uang ini. Nilai uang yang pertama yaitu 250.230 merupakan nilai uang dalam bentuk nomor bulat, yaitu tidak mempunyai nilai sen. Dan kita akan menolakkan dengan satu nilai uang lagi yang mempunyai nilai sen. Jadi bagaimanakah caranya? Baik, kita susun terlebih dahulu seperti dalam paparan yang ditunjukkan ini. Dan jangan lupa untuk menulis nilai sen, yaitu sifar-sifar bagi nilai uang yang pertama tadi. Oke, dan harus ingat titik perpuluhan kena tulis sebaris ataupun selajur, karena titik perpuluhan ini memisahkan nilai sen dengan nilai ringgit. Oke, kita teruskan menyelesaikan ayat matematik yang kedua ini. Sifar tolak sifar, jawabannya sifar. Sifar tolak 5, tidak dapat karena sifar tidak mempunyai nilai. Kita akan buat pengumpulan semula dengan meminjam pada nomor yang seterusnya, tetapi nomor yang seterusnya juga ialah sifar, tidak mempunyai nilai. Jadi kita akan meminjam pada nilai puluh, yaitu 3. Jadi 3 tadi menjadi 2, sifar menjadi 9, dan sifar yang seterusnya menjadi 10. 10 tolak 5, jawabannya 5. Jika kita jumpa titik perpuluhan, terus tulis titik perpuluhan. 9 tolak 9, jawabannya sifar. 2 tolak 7 juga tidak dapat karena nilai 2 lebih kecil daripada 7. Kita akan buat pengumpulan semula, yaitu meminjam pada nilai ratus. 2 menjadi 1, manakala 1 ini menjadi 12. 12 tolak 7, jawabannya 5.
1 tolak 8 juga tidak dapat. Kita akan buat pengumpulan semula. Kita akan meminjam di nilai puluh ribu, yaitu 5. Karena sifar dalam nilai ribu itu tidak mempunyai nilai. Jadi 5 menjadi 4, manakala sifar menjadi 9, dan 1 menjadi 11. 11 tolak 8 jawabannya 3. 9 tolak 1 jawabannya 8. Dan 4 tolak 3 jawabannya 1. Dan ini menjadi 2 karena 2 tidak ada nomor yang perlu ditolak. Dan jangan lupa untuk menulis unit, yaitu RM. Jadi jawaban yang kita akan dapat ialah seperti yang ditunjukkan. Oke, kita beralih ke soalan yang ketiga. Oke, kita lihat di sini. Dua contoh yang sebelumnya hanya melakukan operasi tolak untuk 2 nilai uang. Kali ini kita ada 3 nilai uang. Jadi, kita perlu menolak secara berturut-turut. Oke, kita susun nilai uang ini seperti dalam yang ditunjukkan. Dan kita lakukan operasi tolak. Sifar tolak sifar, sifar. 1 tolak 8 tidak dapat. Kita akan membuat pengumpulan semula, yaitu meminjam. Nilai sah ialah sifar, nilai puluh pun sifar, ratus pun sifar. Jadi kita akan meminjam di nilai ribu. Jadi 5 menjadi 4, sifar di sini menjadi 9, 9, 9, dan 1 menjadi 11. 11 tolak 8 jawabannya 3. Dan kita jumpa titik perpuluhan, kita tuliskan titik perpuluhan. 9 tolak sifar, 9. 9 tolak 8, 1. 9 tolak 6, 3. 4 tolak 9 juga tidak dapat karena nilai 4 lebih kecil daripada 9. Kita akan buat pengumpulan semula, yaitu meminjam pada nilai tempat 10.000. Jadi 7 akan menjadi 6, manakala 4 menjadi 14. 14 tolak 9 jawabannya 5. 6 tolak 6 jawabannya sifar, dan ini menjadi 9. Tuliskan unit. Dan seterusnya kita akan menolak nilai uang yang terakhir. Oke, jadi kita akan susun nilai uang tersebut. Ingat, nilai uang yang terakhir tidak mempunyai nilai sen. Jadi kita boleh letakkan sifar-sifar di ujung seperti yang ditunjukkan ini. Jadi sekarang ini mari kita lakukan operasi tolak sekali lagi. Baik, sifar tolak sifar jawabannya sifar. 3 tolak sifar jawabannya 3. Jumpa titik perpuluhan, letak titik perpuluhan. 9 tolak 5 jawabannya 4. 1 tolak 6 tidak dapat. Kita buat pengumpulan semula dengan meminjam di nilai tempat 100. 3 menjadi 2 dan 1 menjadi 11. 11 tolak 6 jawabannya 5. 2 tolak 3 tidak dapat. Kumpul semula, pinjam, ini jadi 4 dan ini pula menjadi 12. 12 tolak 3 jawabannya 9. 4 tolak 4 jawabannya sifar. Sifar tolak 5 tidak dapat. Boleh pinjam di nilai tempat 100.000. 9 menjadi 8 dan sifar menjadi 10. 10 tolak 5 jawabannya 5 dan ini menjadi 8. Murid-murid, sekali lagi cikgu ingatkan, jangan lupa untuk menulis
unit, yaitu Rm. Jadi jawabannya ialah 850.954 ringgit dan 30 sen. Oke, seterusnya. Kita lihat contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini berlainan dengan contoh-contoh yang sebelum ini, di mana dalam contoh 4 ini kita lihat nilai yang kita cari berada di depan. Oke. Nilai yang kita cari itu kita panggil sebagai anu. Anu itu sesuatu yang kita tidak ketahui, nilai yang kita tidak ketahui. Jadi, bagaimana cara untuk menyelesaikan soalan ini ataupun menyelesaikan ayat matematik ini? Oke, kita lihat contoh mudah ini, dan kita bandingkan dengan ayat matematik dalam contoh 4 ini. Lihat bagaimana cara yang ditunjukkan dalam contoh mudah untuk mendapatkan nilai anu, yaitu apa dia lakukan? Dia melakukan operasi tambah, yaitu jawaban tambah dengan nilai wang yang di sebelah kiri. Jadi jika kita bandingkan, ianya menjadi seperti ini, yaitu 465.318 ini ditambahkan dengan nilai wang ini. Alright. Jadi, kita lakukan operasi tambah. 8 tambah sifar, jawabannya 8. 2 tambah 1, 3. 6 tambah 3, 9. 5 tambah sifar, 5. 6 tambah 1, 7. 4 tambah 1, 5. Dan jangan lupa untuk menulis nilai unit. Baik. Kita lihat pula contoh yang seterusnya. Oke, contoh yang kelima ini juga kita lihat ayat matematik ini, dia juga melibatkan nilai anu, mencari nilai anu. Namun kali ini nilai anunya berada di tengah-tengah. Jadi, murid-murid, apakah operasi yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan ayat matematik ini? Untuk mencari nilai anu. Berbanding dengan soalan tadi, untuk soalan seperti ini kita akan melakukan operasi tolak. Kita lihat sini. 410.973 tolak dengan 286.342 ringgit. Oke? Jadi, kita teruskan dengan penyelesaian soalan ini. 3 tolak 2, 1. 7 tolak 4, 3. 9 tolak 3, 6. Sifar tolak 6, tidak dapat. Kita akan buat pengumpulan semula dengan meminjam pada nilai 10.000. Jadi 1 menjadi sifar dan sifar menjadi 10. 10 tolak 6, jawabannya 4. Sifar tolak 8 juga tidak dapat. Kita buat pengumpulan semula dengan meminjam pada nilai 100.000. 4 menjadi 3 dan sifar menjadi 10. 10 tolak 8, jawabannya 2. Dan 3 tolak 2, jawabannya 1. Jangan lupa untuk menulis nilai ataupun menulis unit. Jadi jawabannya menjadi 124.631 ringgit. Ini sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.
Sebelum itu, jangan lupa tekan button subscribe untuk si Bululu.